ويا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. Dokumentasi ini ya ini. وسلم وبارك عليه وعلى آله ويا من يحضر يصاله يغزة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك. ربي صل على محمد كرواني داعي يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. لكل مطلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآل ومن للحبيب يغشى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توفى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صلوا عليه. أهلا وسهلا بالنبي. أهلا وسهلا
Lap, ya. Diambil yang penting-penting aja. Ya, diambil keliling dulu. Kelihatan semua kan. Ini kan Sallallahu alaihi mana punya ini kan? Ini Ken. Ya di pause aja jadi Ini. Samira. Ini aja Pak. Ya Habibullah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Ya Rasulullah Ya Habibullah Ya Rasulullah Ya Habibullah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah
cuaca terang betul nah. Iya. Tapi kalau di sini tambah terang semua. Jadi bagian dokumentasi. Iyalah. Nanti yang banjir-banjir itu nanti foto nih semua. Berarti mobil nggak bisa lewat sini dulu ya? Nggak bisa. Lewat sini ya? Iya. Karena aku mau bilangin mobil yang ngambil kacang itu nanti nih.
Ya Rabbi salli wa sallim. Ya
warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. Terjemahan surah Al-Ahzab ayat 21 sampai 24. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Pengasih. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasulnya, dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Dan di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika dia kehendaki atau menerima taubat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa ta'ala wa ta'ala billah, syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul bersilaturahim pada acara malam hari ini. Dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabiullah
Muhammad SAW, para keluarga dan sahabat seluruh hidupnya hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah mengucapkan salam kepada Ustaz Yusuf Suraji yang telah mengundang kami. Kami juga ucapkan selamat datang salam kepada undangan dari kelurahan atau yang mewakili dan seluruh Bapak Ibu yang berada di RT 04 dan sekitarnya. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga yang menghadiri acara pada malam hari ini. Kami mengucapkan juga terima kasih kepada seluruh tim kepanitiaan yang sudah bersusah payah. Alhamdulillah acara hari ini bisa berjalan dan mudah-mudahan hingga akhir tidak ada kendala. Dan saya juga ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala dalam acara hari ini ada sesuatu hal yang kurang berkenan baik dari penyambutan acara-acara dari awal hingga akhir. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Yusuf Suraji, Bapak Ibu Ketua Bapak Ibu Bapak Ketua tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda serta Bapak Ibu para undangan yang hadir pada malam hari ini. Puji syukur kehadirat Allah kita dapat berkumpul di mushola ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana semoga yang hadir pada malam ini telah di yaumil qiyamah mendapat syafaat dari beliau semua. Amin 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 ya rabbal alamin. Mohon maaf yang sedalam-dalamnya selayaknya apabila yang hadir pada malam hari ini, namun dalam waktu yang bersamaan dan yang sama beliau menghadiri acara Maulid juga di MT 030. Semoga sehingga beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita, namun tidak sedikit pun memberikan selamat untuk kita semua. Beliau berpesan kepada kita semua Bapak Ibu, pada besok itu kita ada kegiatan berbagi masal Bapak Ibu, karena keluarga ini adalah salah satu menjadi titik pantau penilaian Habib Dura. Habib Dura itu ialah supremasi ke yang tertinggi Pak untuk kapan yaitu masalah kebersihan lingkungan Pak. Jadi besok dihimbau kepada seluruh warga 034 pada umumnya untuk bekerja bakti di sepanjang jalan Muhammad Pak untuk menghilangkan sampah, yaitu sampah yang ada di sepanjang jalan Muhammad di wilayah yang tercopot Pak, supaya nanti ketika tim turun tidak ada lagi sampah-sampah yang berserakan di sepanjang jalan Muhammad. Beliau juga berpesan untuk menjaga kekompakan, jaga kebersihan Bapak Ibu, jaga ketertiban supaya dengan keluarga tim ini tetap aman dan kondusif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahu azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, wakil kepala desa, siapa lagi? Tidak ada ya? Nah, pejabat LPM, tapi tidak ada orangnya, saya Pak Anto yang mewakili saja. Pada malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan tausiah hikmah daripada Maulid. Saya ini bukan orang jauh Pak Bu, saya ini orang Kritik. Nah, rumah saya itu dulu di Mbak Gendu,
sini itu mbah saya cucunya masuk pesantren 1976 sampai sekarang. Jadi saya di pesantren sudah 50 tahun. Anak saya 11, ibu saya 18. Kalau mbah saya, bapak saya, anaknya 18, cucunya 100. Wah, ini banyak lagi. Pasukan itu. Jadi saya ini orang kritik rasanya kayak pulang ke kampung aja dalam sini. Pulang kampung. Bapak Ibu yang kami hormati, masalah Maulid Nabi, yaitu kita sudah ditinggal pergi oleh Rasulullah sudah 1444 tahun yang lalu. Jadi sudah memasuki abad 15. Luar biasa perjuangan Rasulullah dalam menegakkan kebenaran itu tanpa kenal capek, tanpa kenal lelah. Rasulullah diangkat sebagai Nabi dan Rasul karena menghadapi bangsa Quraisy yang hatinya lebih keras daripada batu. Ya, kalau lebih keras daripada batu, kira-kira apa? Intan, alat pengebor matabor minyak untuk mengebor tengah laut itu pakai intan. Jadi suatu benda yang sangat keras untuk menembus bumi. Nah, orang Quraisy sumpah kosong dulu, hati mereka lebih keras daripada batu. Nah, Rasulullah diutus di sana dan saking kerasnya itu, kalau dia menyatakan beriman sampai mati. Kalau dia menyatakan kafir, sampai kafir tetap mati. Contohnya Abu Jahal. Abu Jahal itu sampai mati tetap mengatakan saya kafir. Nah, makanya Al-Quran itu turun di tanah Arab karena orangnya keras. Keras pendiriannya, beriman sampai mati. Kafir sampai mati. Nah, kita ini alhamdulillah umat akhir zaman. Rasulullah bersabda, yang artinya saja, karena ini sudah agak mendung-mendung, saya khawatir kalau hujan langsung di luar itu terhambur semua. Masuk ke sini kalau cukup. Jadi Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, hai para sahabatku, iman siapa yang paling afdal, yang paling utama? Kata sahabat, gimana para malaikat? Malaikat itu beriman wajar, kata Nabi. Dia hidup di alimil ghaibi wasyahadah. Kalau gitu iman para nabi dan rasul. Nabi dan rasul beriman juga wajar. Mendapat kitab, mendapat wahyu, bisa kalamullah dan mendapat mujizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau gitu iman para sahabat beriman juga wajar. Lihat Nabi, lihat mujizatnya. Nabi Ibrahim dibakar hangus. Nabi Musa bisa membelah lautan. Nabi Muhammad dengan mujizatnya Al-Quran Karim. Jadi mati syahid dunia itu mati melahirkan dulu, itu mati syahid, mati terbakar, mati syahid, mati kena virus corona, mati syahid. Ya, jangan dikira itu mati percuma, mati syahid, mati kena virus Ebola. Tahun 2001 saya naik haji itu gencar-gencarnya virus Ebola, makanya kita disuntik dulu vaksin. Nah, divaksin dulu supaya di sana itu sebab kalau kena langsung mati. Letak begitu. Virus Ebola, virus corona sekarang. Berapa yang meninggal dunia gara-gara virus corona? Nah, Bapak Ibu yang masih hidup termasuk saya, ini adalah mendapat ijabah doa. Kita mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syarat untuk ijabah doa itu syaratnya kita harus banyak berinfak, bersedekah. Karena sedekah itu menolak bala. Ya, mungkin kita ini bersedekah menolak bala, mengundang rezeki dari langit, memanjangkan umur dan menyembuhkan penyakit. Jadi kalau ada orang itu sakit terus, itu pasti dia pikir, ya, pasti itu orangnya itu bahasa Banjarnya itu apa pikir itu, Pak? Sekek. Megang air pun tidak tetes, nah itu bahaya, itu sering sakit itu. Tidak lama sakit pinggang, tidak lama sakit jantung, tidak lama sakit asam urat, tidak lama sakit diabetes. Nah itu gara-gara IgG. Nah jadi pikir. Makanya malam ini kita membawa nasi bungkus, satu orang 10 bungkus, 10 kotak, ya kan? 10 kotak dibagi-bagi. Nanti kalau lebih kebanyakan, dikirimin pesantren. Di sana ada 3.000 anak santri. Wah masih kurang berarti. Tanya
tanya Pak Sugeng itu, nah itu guru saya juga itu Pak. Guru ngaji namanya. Kalau saya guru keliling, tugas di Irian Jaya 11 tahun, tugas di Tarakan 6 tahun, tugas di mana-mana. Dan setiap satu tugas daerah saya bawa anak pula. Di Irian Jaya bawa 3 anak laki-laki, di Tarakan bawa 2 anak perempuan. Nah, jadi di mana-mana istri saya hamil dan melahirkan. Kerjasama yang baik saya dengan dia, pokoknya beda. Kita harus banyak anak, karena mama saya itu anaknya 18, masa kita anaknya sedikit. Kalau orang sekarang itu tidak mau banyak anak, karena kalau banyak anak mana tahan. Kalau orang dulu banyak anak banyak rezeki. Nah itu. Kalau sekarang mana tahan? Kenapa? Bahal sekolah mahal bayarannya. Ya, mahal dia bayaran sekolah dia. Iya. Alhamdulillah. Iman yang paling abdul mati syahid, mati terbakar, mati melahirkan, mati kena virus Ebola, kemudian mati tenggelam. Nah itu mati syahid. Mati man kharaja talabul ilmu, siapa yang keluar menuntut ilmu, wa huwa fi sabilillah, kita termasuk fi sabilillah. Jadi malam ini kita adalah perjalanan fi sabilillah. Yang mati dalam fi sabilillah, kata Rasulullah, kalau dicabut nyawanya seperti cubit, tidak terasa. Nah itu mati syahid. Yang kedua dimandi oleh para malaikat. Yang ketiga dinikahkan dengan 73 bidadari. Ini Pak D ini 73 bidadari siap? Siap. Kalau Yudi ini 73 juga Pak. Kalau saya 100 Pak. Gimana lagi? Pak Ustadz kan? 73 bidadari. Lepas siksa kubur. Bayangkan, siksa kubur lepas. Yang keempat, diharamkan kulit dan sentuh api neraka. Nah itu orang saya. Dan dimasukkan surga Jannatun. Nah ini siap Bu? Ibu-ibu kalau bapak-bapak dapat 73 bidadari, ibu-ibu jadi ratunya bidadari. Di sana nggak lagi cemburu Bu. Kalau di dunia ini bapaknya mau tambah lagi, buka cabang, marah atau enggak ibunya? Marah. Itu di dunia namanya. Kalau di surga nggak ada lagi marah. Mau Bu jadi ratunya bidadari? Mau Bu? Dan ibu-ibu yang di luar siap jadi ratunya bidadari? Siap, masya Allah Pak. Itu namanya umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu kan Rasulullah. Jadi kita ini semua malam ini akan mendapatkan nilai pahala 100 orang mati syahid. Mantap masa indah masa di umati balahu ajru mi'ati syahid. Nah Rasulullah SAW dalam menegakkan kebenaran 13 tahun di Mekah itu penuh tantangan rintangan yang luar biasa. Masih hitung antar dulu jannah. Apa kamu mengira kamu akan masuk surga? Walau menyatiku pada belum datang kepada kamu berita tentang orang-orang dahulu kala. Mereka yang memiliki kemiskinan. Lihat Nabi Ayub Pak. Ditimpas kemiskinan, disakiti badannya. Lihat Nabi Zakaria Pak, digergaji sama umatnya. Lihat Nabi Musa dikejar-kejar sampai ke Lautan Merah sama Fir'aun. Lihat Namrud, raja zolim itu, nabinya dibakar. Bahkan Nabi bukan main-main. Lihat Nabi Muhammad berdakwah di Taif, lempar batu. Nah itu nasibnya nabi-nabi zaman dulu. Kalau zaman sekarang ini saya jadi ustadz sudah 50 tahun. Sejak saya tinggal di Gunung Tembak 76 sampai sekarang, saya belum pernah dilempari batu Pak. Dilempari amplop yang ada. Tebel aja amplopnya. Dipotongkan ayam. Kita datang ke kampung itu ayamnya lagi ngerempah, diambil sama orang itu, dipotong untuk ustadz. Keruk, aku dengar itu ayam ngerempah itu diambil. Karena ustadz itu datang menghormati, itu menghormati agamanya, bukan menghormati saya. Bukan. Nah, jadi bayangkan Nabi itu zaman dulu lebih berat tugasnya. Lihatlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam masa 13 tahun dilempari batu, lemparan kota-kota, di Bangkok 30 bulan dimusuhi, kemudian hijrah ke Taif. Jarak perjalanan dari Mekah ke Taif itu 80 km. Sampai sana dilempari batu. Bayangkan Pak, sekiranya darah Rasulullah netes ke tanah saja, itu Jibril akan menghentakkan kakinya,
ambruk itu bukit Taif, mati semua orang Taif. Tapi Rasulullah menghapusnya. Jangan sampai jatuh tanah. Bila Jibril. Maka Rasulullah berdoa, Allah mahdi fa'inahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukilah kepada kaumku. Mereka berbuat begitu karena tidak tahu. Nah, bayangkan. Jadi ibu-ibu yang kami hormati, kalau anak kita nakal, anak kita bandel, kita doakan atau kita binasakan ya. Doakan Allah mahdi fa'inahum la ya'lamun. Ya Allah, beri petunjuk kepada kaumku, kepada anakku, kepada suamiku, karena dia berbuat begitu karena tidak tahu. Kalau ibu-ibu berdoa satu hari 20 kali, satu hari 100 kali, Allah mahdi fa'inahum la ya'lamun, insya Allah doanya tembus langit, tembus plafon, tembus sampai ke langit. Nah itu. Cuma ada syarat penyebab doa itu tidak tembus ke langit, kata Rasulullah. Dalam satu hadis dari Mu'adz bin Jabal, yang Mu'adz, setiap hari Senin dan hari Kamis itu hari pelaporan amal. Hari pelaporan amal. Makanya Rasulullah puasa Senin, puasa Kamis. Itu hari pelaporan amal. Siapa malaikat yang membawa amal kita? Namanya malaikat Hafazul. Siapa itu? Hafazul. Ingat ya? Hari Senin besok itu hari pelaporan amal. Ibu-ibu kalau puasa bagus, insya Allah itu tidak gendut. Salam. Siapa beri salam kepada orang yang tidak mau salam? Jadi kalau ketemu ucapkan apa? Salam. Salam keislaman bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan untuk kamu, rahmat Allah untuk kamu, berkah Allah untuk kamu. Bayangkan 3 keselamatan. Jadi kalau suami istri misalnya habis kelahi bertengkar, kalau dia keluar rumah kasih salam tidak sama istrinya? Pintunya dibanteng pak. Harusnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak jadi kelahi itu. Iya. Suami carikan rezeki. Suami itu yang memberikan keturunan. Bayangkan. Istri juga banyak kerjanya. Dia bisa hamil, dia bisa melahirkan, dia menyusui anak, dia mendidik anak. Mana ada bapak-bapak bisa mendidik anak? Misalnya umur bayi sampai 5 tahun, kalau dia nangis, bisakah bapaknya mendiamkan? Itu bingung. Enggak mau diam ini, ucupin aja kamu nanti, banting kamu nanti. Nah, itu bapak itu. Anaknya sama anaknya sendiri kasar. Tapi ibu udah, dia tempel tadi itu, sudah diam. Bayangkan itu. Nah, Bapak Ibu kami hormati, jadi di langit ke-6 ditolak lagi ibadah kita karena tidak ada rasa belas kasihan kepada sesama. Jadi orang beriman itu harus ada rasa belas kasihan kepada sesamanya. Tetangganya tidak berasa, tidak punya, dia kita tidak tahu, tidak beriman. Kalau tetangganya lapar kita kenyang sendiri. Makanya kalau masak diperbanyak buahnya, dikirim buahnya itu, dan isinya dengan airnya ada. Mentang-mentang kuahnya ada, kekernya udah dikasih. Nah, kirim kuahnya saja. Yang ketujuh, ditolak sama ibadah kita karena ada rasa superitas dalam diri kita. Superitas itu artinya ada rasa ego, sombong. Makanya kita sekali-sekali, pernahkah kita terlambat sholat subuh? Nah, itu supaya kita tidak ujub dengan ibadah kita. Pernahkah kita sholat subuh setengah 6? Pernah bu ya? Sering lagi ya? Kalau bisa jam 5 itu pas sholat itu malaikat hadir mencacikan perbuatan kita, dicatat. Ya Allah, saya tadi suruh sujud dia tidak mau sujud maka neraka baginya. Anak Adam disuruh sujud dia sujud maka surga baginya. Saya akan menangis. Jadi pada waktu Rasulullah di Madinah datang iblis di Masjid Quba. Assalamualaikum ya Rasulullah, ada iblis laknatullah. Ada iblis laknatullah di luar. Silakan masuk. Masuk ya. Assalamualaikum ya kaum muslimin, anak iblis laknatullah. Untuk apa kamu iblis temui saya? Saya diperintah Allah untuk menjawab pertanyaan. Kata Rasulullah, dari berapa dari golongan umatku yang sudah jadi musuhmu dan berapa dari golongan umatku yang sudah jadi temanmu? Kata iblis 10 musuh saya, 10 teman saya. Yang 10 pertama, antum, engkau sendiri Rasulullah dalam musuh saya. Tapi iblis itu menjelma dalam tubuhnya Abu Jahal Pak, sama Abu Lahab. Nah, dia menjelma di situ, makanya Abu Jahal itu berusaha keras untuk membunuh Rasulullah dan membunuh para sahabat Rasulullah. Tapi Rasulullah dilindungi malaikat, dilindungi Allah, maka sampai titik terakhir 23 tahun berjuang, Rasulullah menang. Kita menikmati Islam. Siapa lagi selain itu Rasulullah?
orang alim yang mengamalkan ilmunya. Nah, alim nggak mengamalkan ilmunya itu teman setan. Siapa lagi orang tukang pemberi nasihat? Ibu suka nasihati anaknya, suaminya suka, tapi ada rasa bosan gitu memberi nasihat itu ya. Kemarin sudah kasih tahu nih, kemarin suka kasih tahu nih. Itu untuk setan yang sengaja. Orang yang bukan ajan di masjid, itu untuk setan. Jadi kalau ajan di masjid itu suara harus lantang, jangan puasa suara kalau kayak nyambut bayi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu menyambut bayi baru lahir. Ajan itu harus Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setan lari terkentut Pak sampai ke dari tempat kita berdiri. Jadi ibu kami hormati, kalau di rumah itu anak nangis terus bacakan ayat kursi, bacakan surat Al-Baqarah, ajankan di telinganya, lari itu setan tuh udah randa. Nah, begitu caranya. Saya pesantren, kalau santri saya ada bocah, nggak tenang dia, ajarkan telinganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah 1 kali kasih bocah, masih Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai 7 kali baru hilang setannya. Habis mau lari dia Pak. Nah, jadi banyak